Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa akuntansi D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang. Kami yang beranggotakan ada 4 orang, yaitu saya sendiri, Farah Azurnisa, lalu ada pun ketiga rekan saya, Livia, Latifa, dan juga Nur Fadilah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan dan juga mempresentasikan mengenai proposal perencanaan usaha Mebrik, di mana secara singkat Mebrik adalah sebuah usaha yang mendaur ulang sampah plastik atau mengolah kembali sampah plastik menjadi barang guna pakai yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Untuk mengetahui secara detail mengenai produk Mebrik ini, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Livia. Secara global, industri pengolahan limbah plastik dunia menghasilkan sekitar ribuan ton limbah plastik setiap tahunnya. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat tanpa adanya solusi efektif. Salah satu isu yang berkembang pesat ini adalah masalah limbah plastik yang semakin parah. Ditambah dengan semakin berkembangnya pola konsumsi yang tidak ramah lingkungan. Di tengah-tengah tantangan ini muncullah ide bisnis meja dan kursi dari Ecobrik. Ecobrik adalah metode pengelolaan sampah plastik yang dikemas dalam botol plastik bekas hingga padat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat produk fungsional seperti meja dan kursi. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif limbah plastik, bisnis meja dan kursi dari Ecobrik diharapkan menjadi solusi inovatif yang berkelanjutan dalam pengelolaan limbah. Berikut adalah Mebrik produk meja yang kami buat dari Ecobrik dengan harga Rp160.000. Mebrik adalah merek yang memproduksi meja dan kursi dari Ecobrik, berfokus pada solusi untuk masalah limbah plastik yang terus meningkat. Ecobrik adalah metode pengelolaan sampah plastik dengan cara mengisi botol plastik bekas hingga padat. Dengan meningkatnya kesadaran akan pencemaran lingkungan, Mebrik bertujuan untuk menciptakan produk berkualitas tinggi sambil mendukung pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Usaha ini tidak hanya mengurangi limbah plastik, tetapi juga memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Kelebihan dari Ecobrik yang pertama adalah ramah lingkungan, karena Ecobrik dibuat menggunakan sampah plastik yang diolah, membantu mengurangi limbah dan pencemaran. Yang kedua, mudah dalam perawatan. Furniture dari Ecobrik tidak memerlukan perawatan khusus dan mudah dibersihkan, sehingga praktis untuk penggunaan sehari-hari. Yang ketiga, tahan lama. Karena terbuat dari sampah plastik yang dipadatkan, Ecobrik kuat tahan air dan tidak mudah lapuk, serta tahan terhadap serangan hewan pengerat. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk konstruksi dan furniture. Yang keempat, desain unik dan estetis. Produk ini dapat dibuat dalam berbagai desain, memberikan nilai estetika yang menarik. Yang terakhir, dapat didaur ulang. Jika suatu saat furniture Ecobrik tidak lagi digunakan, ia dapat didaur ulang kembali menjadi Ecobrik baru atau produk lainnya. Berikut adalah visi dari Mebrik, menciptakan produk yang tidak memiliki nilai menjadi suatu hal yang luar biasa dan tetap menjaga keberlangsungan lingkungan dengan kualitas yang bersaing. Selanjutnya adalah misi dari Mebrik, yaitu yang pertama, mengurangi sampah plastik, yang kedua, mendaur ulang limbah, yang ketiga, melakukan inovasi, mengikuti perkembangan dan tren yang sedang berlangsung. Yang keempat, selalu menjaga kualitas produk. Yang kelima, selalu menjaga kesan yang baik terhadap pelanggan. Yang keenam, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Selanjutnya, analisis SWOT, yaitu poin pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, bahan baku mudah didapat. Yang kedua, memiliki nama brand yang unik. Yang ketiga, promosi dilakukan melalui sosial media. Yang keempat, termasuk sebuah barang yang unik dan kreatif. Poin kedua, weakness atau kelemahan.
Yang pertama, harga jual yang cukup tinggi. Yang kedua, proses pengerjaan yang cukup lama. Yang ketiga, modal terbatas. Yang keempat, proses pengenalan produk yang cukup sulit. Poin ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama, banyaknya bazar atau event yang diadakan. Yang kedua, menjangkau customer secara luas. Yang ketiga, penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahayanya sampah plastik. Poin terakhir atau poin keempat, threat atau ancaman. Yang pertama, muncul pesaing baru. Yang kedua, banyak produk modern dengan strategi pemasaran yang lebih baik. Selanjutnya ada struktur organisasi, ada bagian pemimpin atau CEO. Selanjutnya ada bagian keuangan atau CFO, bagian pemasaran atau CMO, yang terakhir ada bagian produksi atau CPO. Analisis pasar. Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan di lingkungan tempat kami masing-masing, terdapat beberapa segmen pasar untuk produk Mebrik. Yang pertama, toko furniture, menjual produk yang berbasis kenyamanan. Yang kedua, toko oleh-oleh dan souvenir, menawarkan barang-barang unik dan ramah lingkungan. Yang ketiga, lingkungan sekitar, sebagai sarana edukatif untuk anak-anak. Yang keempat, kafe, menggunakan ekobrik sebagai bahan dekoratif atau fungsional. Selain beberapa objek di atas, kami juga memasarkan produk kami secara online melalui Instagram, TikTok, dan Shopee. Berikut adalah username setiap media sosial kami. Selanjutnya, mengenai proyeksi keuangan produk Mebrik sendiri, untuk HPP yang kita tentukan ada dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan ada biaya overhead. Untuk bahan baku sendiri kita memerlukan botol bekas, sampah plastik, busa, dan juga kain. Untuk botol dan sampah plastik, untuk pembelian kita tidak perlu mengeluarkan biaya dikarenakan kita memanfaatkan bank sampah yang ada di sekitar kita, dan juga kita mengumpulkan sampah tersebut secara mandiri melalui kegiatan konsumsi setiap perorangan dari kelompok kami dan juga warga sekitar di lingkungan tempat tinggal kami. Lalu untuk busa, kita membeli busa reject yang dijual secara kiloan. Kita untuk satu buah kursi memerlukan kurang lebih 250 gram busa. Untuk density dan lainnya itu sebenarnya menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang disediakan oleh supplier. Lalu untuk kain, kurang lebih kita memerlukan setengah meter dengan harga per meter itu 40.000. Lalu untuk biaya penolong itu ada lakban dan juga isi lem tembak yang berguna untuk merekatkan botol yang sudah diisi. Untuk prosesnya sendiri kan cukup mudah, yaitu dengan yang pertama kita yang pasti harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Lalu setelah itu mencuci sampahnya. Setelah dicuci, sampah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam botol itu kita gunting menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga ketika memasukkan dan memadatkannya itu lebih maksimal. Lalu setelah itu direkatkan satu sama lain. Ketika sudah settle, setelah itu kita baru membungkus dengan dengan busa, lalu setelah itu kain. Selanjutnya mengenai harga pokok penjualan yang didapat dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead itu diperoleh rincian sebagai berikut, sehingga ditemukan harga HPP per buahnya itu Rp125.000. Lalu untuk margin profit yang kami inginkan sebanyak 25%, sehingga harga jual kami yaitu Rp157, lalu kita ada pembulatan menjadi Rp160.000. Memang dari segi bahan baku dan proses pembuatan memang tidak terlalu rumit, tapi pasti akan muncul pertanyaan, kenapa produk kita sangat mahal dengan harga satu buah kursi menjual Rp160.000. Itu karena
tenaga yang harus kita keluarkan dan juga waktu proses pengerjaan yang cukup memakan waktu yang banyak, sehingga kami biaya itu keluar banyak di tenaga kerjanya itu tadi. Lalu selanjutnya, untuk memudahkan kita dalam mencatat segala proses keuangan yang terjadi, entah itu pembelian, penjualan, lalu juga ada job costing produk, kita menggunakan aplikasi Accurate. Untuk halaman depan Accurate itu bisa dilihat seperti yang tertera di bawah ini. Accurate aplikasi yang cukup lengkap. Dia menyediakan menu penjualan, pembelian, dan pemakaiannya pun juga cukup mudah. Lalu juga ada data laporan yang bisa sekiranya kita memerlukan data laporan, Accurate menyediakannya. Lalu setelah itu berikut ada beberapa pemasok yang membantu kami dalam proses pembuatan EcoBrick itu tadi. Yang pertama ada supplier sampah itu tadi, yang mana itu adalah dari lingkungan sekitar kami. Lalu ada tukang rosok untuk kami dapat mendapatkan botol bekas jika kami memang tidak bisa mensuplai diri kami sendiri. Lalu ada juga Kafka Chart, itu tempat kami membeli busa kiloannya. Lalu setelah itu busy stationery, itu untuk bahan-bahan penolong seperti isi lem, bolpen, buku. Lalu ada juga lakban, seperti itu. Lalu selanjutnya ada Karyono Jok, itu biasanya tempat kami untuk memperoleh kain yang digunakan sebagai pembungkus itu tadi. Namun karena kami juga menerima request, jika ada request, otomatis kami juga akan mengenakan cas tambahan terkait kainnya tersebut. Jadi, tapi untuk sementara ini kami belum menerima hal tersebut, jadi kami hanya masih ada supplier satu ini tadi. Lalu selanjutnya pelanggan, ya dikarenakan produk kami cukup sulit untuk masuk di pasaran, jadi kami hanya baru menerima satu pelanggan. Namun kami berupaya agar dapat mengembangkan produk ini sehingga memiliki banyak peminat untuk nantinya. Lalu berikut adalah barang-barang yang sudah terbeli dan sudah terpakai juga. Itu ada botol plastik yang jelas karena itu adalah bahan utama dari pembuatan produk ini. Lalu ada kain, busa, isi lem tembak, benang, lakban, resleting, dan juga sampah plastik itu tadi. Selanjutnya berikut contoh job costing untuk satu buah meja EcoBrick atau kursi EcoBrick yang membutuhkan bahan-bahan itu tadi sesuai dalam HPP yang sudah keluar. Presentasi ini disusun sebagai langkah awal untuk memperkenalkan potensi EcoBrick sebagai solusi alternatif dalam pengelolaan sampah plastik dan pembangunan berkelanjutan. Melalui konsep ini, kami berharap dapat mengunggah minat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya memanfaatkan limbah plastik secara kreatif dan produktif. Dengan mengajukan presentasi ini, kami harap ide EcoBrick bisa menginspirasi banyak pihak untuk mendukung inovasi yang ramah lingkungan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan gagasan ini.